Mulai Bu. Mulai wala Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu betul-betul menjadi orang yang muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Ali Imran. Hadirat kaum muslimat, ibu-ibu, induk mande saratu dusana ambo, jemaah surau suluk, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berserah diri dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khususnya hari ini, di hari yang penuh berkah ini, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, Jum'atul Mubarakah. Allah masih memberi kita nikmat iman. Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali jaddidu imanakum. Apa makna jaddidu imanakum? Memperbaharui kembali atau mempertajam kembali keimanan di dada kita insyaallah. Jadi iman itu harus dilakukan pembaharuan. Reboisasi itu perlu, penghijauan, agar iman itu makin hari makin subur, agar iman itu makin hari makin mekar. Maka perlu penyegaran, pembaharuan dan penghijauan. Salawat dan salam sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasul, sebagai bukti kita pengikut Rasul yang senantiasa mengharapkan syafaat Rasul. Tentunya selalu kita kirimkan doa, salam dan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita adreskan buat junjungan alam, pahlawan reformasi dan revolusi Islam yang sejati. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur
yakninya Sayyidina Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar Rasul tunggu kita, Rasul nanti kita, karena Rasul kepingin bareng-bareng ke surga dengan umatnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu induk mandeng sarata dunsana ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian spiritual di hari yang penuh berkah ini sebagaimana biasa ambo kembali duduk di hadapan kita. Sipainyo tak kalau manjagoan, kok lupa maingean, kok hilang manimbuan. Konteksnya watawasau bil haq, kok watawasau bisabr. Menandakan kita basudaro kita saling mengingatkan, saling mengajian. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau bakso angwa, kilau, kulapai, gawa, gewai, salah jodoso. Maka tugas kita untuk saling mengingatkan sesama kita. Hadirat wal muslimat, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana di awal tadi ambo sampaikan, iman itu mesti dilakukan reboisasi, penghijauan dan penyegaran. Sehingganya iman itu makin hari makin meningkat grafiknya. Sehingganya kadar keimanan di dada kita makin hari makin bertambah. Sebab ibu, halo, halo, kalau halo kecewa nak halo, lo jawab orang, hai, itu nak keren, halo, hai, kalau hai baru halo, bu. Jadi iman itu ternyata ada grafiknya gitu loh. Halo. Mau mengaji-ngajian, li jago jadi bu boleh. Nah, kadang kan baru mulai wirid matolah membuyut ke bawah. Awak yang ganggu sang kuatien nyolai respon ke awak pinandinyo di laluannya. Apalagi lagi yang ke awak kok kan rentan kak. Bu, langkah ke awak kok kan lah rawan kak. Lama membuyut je matolah. Di untuk tuan nak sadar ko suara tuan ku talok je maku ayo nak bekal. Lanjut bu, lanjut bu, lanjut bu, terus, gaso tukang parkir luar sana. Jadi iman itu ternyata punya grafik. Iman itu ada grafiknya bu. Jadi kajian kita hari ini ya. Grafik iman. Iman itu grafiknya kadangkala naik, kadangkala turun. Ibarat pasang, kadangkala pasang tu naik, kadangkala pasang tu surui. Mano kalau pasang naik, air gambung galombang gadang. Ketika pasang surui, galombang ngene air karyang. Seperti itulah halnya iman di dada kita, naik turun. Nah, kapan iman kita bisa naik dan kapan pula iman itu turun? Apa penyebabnya? Nah, ini yang bakal kita kaji hari ini. Sebab iman naik, sebab iman turun. Kita nak lama-lama, lah sudah wak selesai lah.
Kan apa argo? Lah sudah, wah selesai. Nah, dikatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa wak yang mana lain? Bahasa wak yang mana lain? Boleh tak mengerti ya wak? Bahasa wak yang mana lain? Awak kan orang piaman we. Piaman lah we. Al-imanu yazidu. Iman itu kadangkala bertambah, naik, meningkat. Yazid itu kan bertambah. Yazid artinya bertambah, naik grafiknya, balai kete. Wayang kusu itu artinya turun, kurang. Nah, yazidu bitta'ah. Apa yang menyebabkan, apa indikatornya iman itu naik, bertambah, meningkat? Yazidu bitta'ah. Iman itu akan naik grafiknya, akan bertambah kadarnya, akan meningkat kualitasnya. Asbabnya bitta'ah. Semakin meningkatnya ketaatan kita kepada Allah, semakin kita memacu dan memicu semangat gairah kita dalam beramal soleh, otomatis iman ibu akan naik dengan sendirinya. Dibahas caranya supaya iman itu naik, perbanyak amal soleh. Ketika ibu melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah, otomatis balagi kancang iman tu keteh. Makanya sering ambo menganalogikan, mengumpamakan, mengibaratkan kita dalam beramal ibadah itu, kalau boleh kita menganalogikan, ibaratnya orang berjualan, orang berdagang, atau orang menggalas, mengaleh. Iya. Ini itu lo kan dipatakan, bahwa kan lihat standnya mah. Menggalas tu mengaleh. Wah paham? Tu mengalih tu nangka pecekan ada. Nah, kalau biar di Indo ibu-ibu Indo kan galak kunan banyaknya. Atau ke sana timur ini susuluk, uang susuluk kok memang jilah-jilah saudara. Alhamdulillah. Tando hati jilah memancar rono cahayonyo kakaniang. Bu, nalahi itu akan menunjukkan batin. Orang kalau hati barasih nampak pancaran cahaya di kaniang. Tapi kalau hati kau nampak lo. Iya. Agak kan jilah-jilah hati saudara. Amodeko kalau awak dalam seru gonti. Tak cari aja nanti jadi ni. Kau nak ikut orang dalam seru gonti wah. Tak kita cari aja ni kena insyaallah. Bu, samo kita cari nanti ni. Yang mana kau orang dalam seru gonti wah. Modernien nampaknya ada lu ni kecil dalam seru gonti. Kecil ni kan. Kau kamai lah. Wayo. Kecil suara, iya, tiket dan kamailo dikawal. Amin. Lina ba ada wak berkumpul dalam sarugo bentuk iri kembali. Di dunia kita berkumpul dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim di bawah ridha Allah. Mudah-mudahan nanti di sorga kita kembali dikumpulkan Allah. Amin. Amin. Kau nanok ka ba? Nak masalah go. Amin na. Bantu nak ajan ya bantu ya. Kasarugo dia jaga nak kami pan gitu ya. Ay amin amin. Ya bu, 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 bu.
Nambo mengaji-ngaji aja, nama ngabegang tuh nek boy. Kita ulang balik. Jadi kalau boleh kita ibaratkan, kita dalam beramal ibadah kepada Allah tuh taubahnya bagi kita berdagang, Bu, berjualan. Manggaleh. Orang berjualan, orang berdagang, awalnya pasti memiliki modal, betul enggak? Awalnya orang menggalas tuh punya pokok. Pokok dulu, ada modal dulu. Nah, sementara semua orang yang berjualan, orang yang berdagang, pasti yang dicari adalah untung dan laba. Coba tunjuk tangan sia dan teribu ko mangaleh nan le mugi. Angkat tangan. Cek tuangku, Ustad, awak dialah ugi je na baaroku andie ko. Mangawa katu dibuang-buang tenaga gobi. Kalau nak ajan untung, kalau nak ajan untung jelah bonus sama mangaleh. Urang mangaleh pasti mencari urang mangaleh pasti mencari labo. Nah, artinya apa? Kalau ibarat digaleh modal jo pokok, kalau di ibadah tuh amalan wajib. Listen Bu, Isma. Listen Lela. Nah, seluruh amalan yang wajib, seluruh amalan yang fardu, yang rukun, itu ibarat galeh modal dan pokok. Nah, simak Lela Bu. Dan salah terima beko. Beko sakudongnya kaji nama bawa pulang. Sering mau sampaikan di awal setiap pengajian, kita ngaji itu 3 anggota badan yang harus paralel. 3 anggota badan yang harus selalu sejalan, mato, talingo, hati, itu harus sejalan. Batike je cie ndak sempurna kaji dibawa pulang dulu. Mato lai mencari kembo, talingo ndak menanga. Talingo lai menanga, mato ndak mencari, atau mato lai mencari, talingo menanga. Hati ndak mado, ndak je sempurna. Nyo ketiga-tiga harus sejalan. Mato calian kambo, talingo dengan kacari tuambo. Hati fokuskan kepada paham kaji nanang bawa sampean. Bau samparono, boleh kaji dibawa pulang full 100%. Nah, ulang balik. Ulang balik. Amba ulang balik. Modal atau pokok ibarat manggaleh itu amalan wajib kalau dewa. Rajin ibu melakukan amalan wajib, rajin andai melakukan amalan yang fardu, ibarat manggaleh baru balik modal alias pulang pokok. Ingin untung enggak? Ingin balabo enggak? Untung jolabo dalam ibadah itu amalan-amalan sunat. Ketika ibu banyak melakukan amalan sunat, amalan soleh, bauntung lah galeh ibu, balabo lah dagang ibu. Tapi kalau hanya cukup saja dengan amalan yang wajib saja, pulang pokok lah wajib, pulang pokok lah lumbuntuang galeh lah. Tapi kalau ingin buntuang, perbanyak amalan-amalan sunat. Aku nak amalan soleh. Bu, orang dikatakan soleh, Bu, bukan hanya rajin melakukan amalan wajib. Orang dikatakan soleh itu orang yang banyak amalan sunatnya. Kalau hanya sekedar mengerjakan amalan wajib, belum bisa jadi ketokan soleh itu. Standar baru biasa tuh, normal. Orang yang luar biasa tuh orang yang banyak amalan sunatnya. Kok sembahyang 5 waktu je baru. Kok poso Ramadan je baru. Kok tentang harato zakat je baru. Pokoknya nan wajib-wajibnya baru yang tak kerajuan, ya pulang pokok lah baru. Itu kok lagi diterima lo. Lai bisa wak menjamin amalan ibu kok bisa diterima Tuhan. Lai bisa ibu menjamin memastikan yang kita buat kok diterima Allah. Belum tentu, Bu. Ya seperti kau, Bu. Bu. Amalan baik ibu kerjakan, itu banyak sensornya ke tengah, ke tengah. Karajoelo wak bue banyak seleksinya, ya, lamo audisinya, kemungkinan tereliminasi.
Tapi kalau namburu awak buat langsung batulih ya tu. Atu beda. Baun jiang ibu menjelang wirid tadi umpama langsung ditulis dan malaikat tu. Tapi sumayang duha ibu menjelang wirid tadi. Atu dipareso elok tu. Belum tentu batulih le tu. Dipareso dari pucuk sampai kaurek, dari awal sampai kaki, li cukup rukun syariat itu indah. Tapi kalau dosa nan wak buat langsung panaba bungkui kanya. Masuk. Tu beda bu. Abagi kira jada. Nah, babuat dosa wak cie. Mula maling kita ngaji itu sederhana aja bu. Babuat dosa cie. Wak buat lo amal soleh cie. Amal soleh na wak buat cie. Kalau tentu terima dah. Pi dosa na wak buat cie. Kau pasti dibungkui kah? Kau bayangannya. Kau imbangnya ni desa. Kita yang logis-logis lah. Ikaw nang kakito inok manungan deh. Seperti itulah kira-kira. Kenapa ikaw mau sajikan agar kita hidup penuh dengan renungan? Apalagi ini mau pergantian tahun. Ya, mau Masehi, yang tahun kita kan Hijriah. Oke, sekarang Masehi. Terserah. Bu. Harusnya di momen pergantian tahun baru itu bu, ibu harus melakukan muhasabah. Hasaba yuhasabu muhasabatan wa hisaban wa hisaban. Maitu manimbang ngamareso. Anan kawa timbang apa nang kawa itu ngok preso 1 tahun yang telah ibu lewati cotimbang mana bagai dosa jo pahala. Nah, 1 tahun insyaallah yang akan kita jalani apa yang bakal kita lakukan. Itu yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18. Catat tadi. Cari aja di rumah itu. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu merenung dan berpikir. Tiap-tiap jiwa berpikir apa yang telah ia lakukan dan persiapan untuk hari esoknya. Hari esok maksudnya akhirat. Makanya hidup terus sering muhasabah. Kau dapat nih tiok kalalo muhasabah. Sabalun mato kadi piciangan, badan kadi kalean, basanda sabata dulu di tonggak rumah. Bapikir sehari tadi ya Allah alas sonalah bobuwe dosa 1 tahun 2 bulan teman 365 hari tadi aja mulai sajak matoi tabi sampai matoi tabanang kini ya Allah ba kiro-kiro gaso ko ya Allah timbangan ambo ya Allah atau muasabah tuh bu ada salah tak? Artinya muasabah itu kan interaksi kita dengan Allah. Ya kalau dari apa nalo tersentak lo tetangga kok damam lo kecil kok. Ya. Memang itu kan komunikasi wa dengan Allah. Terserah lah tuh. Banang kelas suah lah. Ya kok dari apa nalo kok. Tu kok jago luang sawalah. Ada alau ni tu tak sajak mengaji jotongku ko lah batu kapak je. Arumi. Jadi awak hidup di dunia aku susah sadonya nih. Ndak awak hidup di dunia aku susah. Di dunia aku nak susah. Di dunia aku memang tampai pas susah-susah bu. Jangan awak berasumsi dunia aku tampai pas sanang salah. Dunia aku tampai pas susah-susah. Tampai pas sanang-sanang tu nanti dia kira. Li jelas tu. Li jelas. Di dunia aku tampai seso. Baraki-raki kaulu baranang-ranang ketapian. Dialah sakit di dunia dulu sang kemudian dia kira sanang. Jadi kalau ada orang mengaton di dia aku tampai pasan sanang salah. Salah mindset itu. Tampai ujian, tampai cobaan, tampai seso, basanang-sanang bajari payah. Tampai mananam, tampai menyampaikan bannya, nanti dia kira kita tuai dan kita sabit dan kita panen. Jadi memang realitanya dunia kok memang ya susah sadonya.
hujan hari. Nah, kan ya kan? Paneh hari. Anang kalamak di pawi wak lah. Nang katuju selego wak ko. Kadang Tuhan lo nanti agak-agaknya. Tah hujan kau hujannya lah Tuhan. Mangat Tuhan non kadang. Jadi rubah mindset bu. Tanamkan dalam rasa syukur tuh bu. Bersyukur di daerah awak kau bunda, di daerah orang kau hujan banjir, kau paneh gatak-gatak, awak ni sedang-sedang elok. Uang sumbar kau nan lebih kadang syukur pada orang lain. Kau dari segi cuaca aja dulu pak, dari segi iklimnya dulu. Iko mau pek aja, paneh ke paneh. Hujan kau hujan, kecek mengecek jam pulai lah. Sedangkan kamu pulai aja boleh ada tu bahasa. Iko Tuhan anan di kuasa-kuasanya. Nak mengerti lo dan lerah aja siapa mengecek nama cola. Kadang-kadang ada orang ada mam tu bu. Nak mengerti lo dan mencari lagi. Kau lerah paneh, hujan. Aja siapa mengecek nama itu. Tu begang Tuhan dicabui tali yang mau tu mati. Ya kalau cabui tali yang mau tu mati. Tuhan, silakan bunda. Oh iyalah bu. Itu pasti ya. Mudah-mudahan yang tadi itu khilaf. Kalau istighfar cepet itu bagus tuh. Atau tobat bagus tuh. Mudah-mudahan insyaallah. Itu kan hak prerogatif Allah. Nabi sallallahu intervensi itu. Kok kada punya Allah atau tidak urusan Allah. Yang penting kan sikot. Lai dari dalam keluarnya. Nah, mudah-mudahan itu hanya kekhilafan, maafu anhu, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Kita kan cuman berharap. Iya nak bunda? Awak di dunia kau cuman berharap, itu tamani, berharap, punya cita-cita silakan. Keputusan tetap di tangan Allah. Makanya dalam ayat la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, la'allakum tatakun, la'allakum itu tamani, harapan, impian, cita-cita. Moga-moga, mudah-mudahan. Itu bukan kepastian. Ya bu? Halo? Celah maling ngah sengenek mau sapo mah. Ini ada itu juga. Kenapa ada kicu Wah kajangnya mesti tungkin lah. Atau kau dikaji-kajian. Memang manusia itu ada yang sempurna bu. Tapi ketika kita menyadari itu salah, atau baik capek istighfar ya. Istighfar, emang itu solusinya. Nah itu pertama. Jadi kalau seperti itu bahasa awak, itu kufur nikmat tuh benda. Itu bagian daripada kufur nikmat tuh. Artinya apa? Tuhan tuh tahu yang terbaik untuk kita kok. Tuhan tuh desainer ulung. Ibarat orang showroom, orang pabrik yang bikin mobil, ya nak, yang buat kendaraan motor. Tentu orang showroom pabrik itu tahu. Ada kata motor nih rusak, mameloknya madekwa, onderdirnya, kau tahu enggaknya? Karena yang bikin. Begitu juga kita bu. Yang bikin kita Allah, yang ciptakan kita Allah, yang hidupkan kita Allah. Allah tahu terbaik itu Allah, tahu kebutuhan awak. Jangan mau pek lah. Ikut Tuhan lo nanti gerogok-gerogok di getak-geretak ya. Ambo kan nak menuduh awak mah. Yang nama kota itu nama telu. Robah. Memang berubah tuh tidak seperti membalikkan telapak Yang penting kita ikhtiar untuk berubah. Mudah-mudahan takliman tiap minggu ini bisa menjadi alat untuk merubah. Lah cocok menangah kaji nak mau berubah hati. Lah ditaban tiap hari nak mau berubah. Nyo menaban jo tangan ninda tuntung jo kaji ko ditaban jago tasenta awak. Aku nan jadi du tadi. Dia cok diusuk, dia cok dipoles, dia cok disasah, digandam, tuntung barasieh. Tuntung glowing. Slide ibu ini. Glowing. Jadi iman terus glowing lah putih. Harus glowing. Ndak muko jo glowing dah. Kok muko di glowing-glowingan, tapi iman dikusam-kusaman, salah tuh. Kalau iman gini kalau muko kan miss glow. Tak tulis mah tu tentu deh mau. Wah lalu nampak doa merek
Kalau di Simpang Paluang tuh dokter putih tuh. Nggak ya? Kan di Simpang Paluang ini dokter putih ya. Itu kan klinik kecantikan. Silahkan Bu. Tapi yang utama yang harus cantik tuh imanmu. Yang harus lebih cantik tuh iman awak, bukan hanya muka awak. Muka cantik, rupa cantik, tapi kalau hati, ini big problem nih, serius problem. Itu masalah besar, masalah serius tuh Bunda. Muka kan cak, tapi hati, nah, itu serius problem merasa. Kalau bahasa piamannya serius problem. Tahu Bu, tahu nak tahu anggo-anggo aja lah. Yang penting penampilan di dunia gini Bu. Masalah serius tuh Bunda. Muka dibeda-bedakin, ya. Wajah dicantik-cantikin, tapi iman tidak ada. Bapari aja kusam, bapari aja masam, bapari aja kalam. Nah itu tujuannya kita hadir pengajian untuk mengglowingkan iman kita. Amin insyaallah. Amin. Insyaallah taala. Kuncinya niat aja Bu. Kuncinya nawaitu aja. Nawaitu aja. Tapi yang pokok saling mau sampaikan dari awal, ibu pergi pengajian izin suami wajib bagi yang bersuami. Yang tak punya suami tak usah minta izin ke suami orang. Sebab di dunia aku banyaknya kamu pikiran orang bersuami itu ya tongku kami ini nak bersuami kau bah jadi tulo nang kadagi kamu berpikir lu tak modenya. Ya kadang jemaah aku kan awal disuruh pikir. Ya syukur je lah Bu. Syukur je lah. Mudah-mudahan nanti dia kira masa bawa balik. Amin. Suami kita di dunia moga-moga kelak di surga suami kita itu juga. Amin. Itu aja doa aja perbanyak Bu. Ya Allah ya Tuhan, ambo nak talok mengetim pulai ya Allah Tuhan. Ya ambo nanti pulai mo itu di surga nanti balik ya Allah Tuhan. Minta. Lah minta kepada Allah Taala. Ud'uni astajib lakum, konsepnya minta aku beri kata Allah. Ya Bu. Kembali ke laptop kam. Balik ke pangkat kaji kita tadi. Ya Bu. Kalau pingin grafik iman Bunda naik, perbanyak amalan Nggak usah mau ajarkan amalan sunnah itu Bunda tahu kok. Di luar yang wajib itu aja lah pokoknya. Kalau puasa Ramadan wajib. Puasa sunnah Senin Kamis. Puasa-puasa di hari-hari tertentu. Ya, macam-macam tuh. Ya. Kalau sholat 5 waktu wajib. Sunat aja lain banyak. Tahajud, doa, tasbih, ya, taubat, syuruk, atau salat sunat, wudu, atau minimal salat sunat mutlak. Tahu salat sunat mutlak? Salat sunat mutlak kok salat sunat tanpa merek. Kalau salat duha ada namanya duha. Tahajud dah mau tahajud. Yang dikatakan salat sunat mutlak kok salat sunat biasa Yo, sengaja aku salat sunat 2 rakaat karena Allah Taala udah nadoin mau salat sunat terus. Memanjang ili aja begitu tunya. Nah, lah, iko ada sebuah kasus. Ya, mau berbicara masalah sunat mutlak ada sebuah kasus. Iko kejadiannya di Mekah Mukarramah. Ada oknum jemaah yang satu awam, enggak tahu. Yang satu paham. Ba'da asar kalau sunat rawatib ada enggak? Kan enggak. Sudah sholat asar kan ada sholat sunat rawatib dah. Ba'da asar kan ada orang. Ada jemaah kok nyo setelah sholat asar nyo sholat sunat. Nampak dek salah seorang jemaah. Oh dihujah salah. Sumbarangnya mangko bagaja nang kecil. Sang kuatie urang ko sholat sunat ba'da asar. Waktu itu 2007 balik kejadian pas Buya Ambo pergi ke Mekah. Mengadulah 2 jemaah ko ke Buya Ambo. Buya, sianmu ko sudah sah sembahyang sunat. Kan ndak ada Buya. Soal sunat sudah sah ndak? Iyo cik Buya. Itu ditanya oleh Buya, unilai tahu.
Nan di karajon ugang tu nili tahu. Pokoknya sunat sudah sar. Duduk sih kau cek buya. Lah, dengar lelok deh. Ni uni nan sembahyang sunai. Uni sembahyang sunai sembahyang apa tadi? Bak dia asar, rawatib asar. Indah buya. Anye. Salat sunat mutlak aja nya. Kalau salat sunat mutlak kan waktunya memanjang ili aja nya. Sumagangannya. Ya kalau sombong, suka pombo sumagangannya aja. Enak. Lah terang nita. Jadi inyo ko ndak salat sunat rawatib asar bak di asar ro. Namo salat sunat yang nyabuya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ko salat sunat biasa saja. Tanpa nama, tanpa merek, waktunya ada bateh ro. Belo taserah di buk jawabnya. Ada lo tuh ya, ada. Tuh di salat khusus tertentu tuh. Nah, salat tertentu tuh. Kalau salat mutlak kok memenjai dia kok. Nah, jangan tekan apa nya. 2 rakaat minimal. Yang ada bat waktu-waktu tertentu yang dilangsungkan itu salat yang ada namanya, mereknya dilakukan di waktu itu, kan tuh. Artinya apa? Makanya kita jadi orang jangan main hujah. Tanya dulu yang dilakukan orang gitulah. Contoh, kau pernah kejadian celebuk masalah wudu? Masalah wudu. Ada orang berwudu. Rukun wudu itu kan 6 macam. Ya bu, rukun wudu itu kan 6. Niat, basuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki, tertib. Yang itu yang rukun, yang lain sunat. Telinga sunat, yang rukun 6. Nah, dari sisi membasuh kepala, ingat, pacik pangkajan melalui ujungnya. Menyapu sebahagian kepala. Kuncinya apa? Membasuh atau menyapu sebahagian kepala. Mayang dikaton kepala. Kalau muka ko bateh ya. Mulai dari garis detehkan yang sampai tumbuh rambut pertama ke bawah muka sampai maya. Iko keteh tu kepala. Ada orang kano kepala eba perban sakit, tiba memasuk kepala dan biaya. Sah ndak uduknya? Sah. Itu artinya kalau ngaji itu paham aman. Tapi kalau kita gagal paham menimbulkan salah paham. Nyukan menyapu membasuh sebahagian kepala. Iko kepala nak? Iko kepala nak? Terserah. Cuma yang lazim biasa gancak bantu dari muka ke belakang. Adalah senie. Ndak membatalkan iko, ndak membatalkan iko. Ai boh lo di semua tu. Di semua baru meh aja baru. Salah keraja kok. Mangkonya mengaji itu memang batu-batu. Dihajar enggak. Tu yang tu galak. Apa salah senjo nih tuan? Makanya ketika kita menjumpai hal yang baru menurut kita, jangan main klaim, jangan langsung di-justice orang, jangan langsung diponis. Tanya dulu, telusuri dulu, survei dulu. Ini yang namanya dalam agama tabayyun. Apa namanya? Tabayyun. Ya. Koreksi dulu. Tanya dulu. Artinya apa? Yang kita ponis belum tentu orang melakukan yang itu. Maka dalam Islam ada namanya tabayyun. Artinya cari keterangan dulu. Sama ibu-ibu, suami bakadai di pasar. Ya nak? Karena memang dasar awak selalu curiga. Ampulai sedang membaca Quran di muka kadai. Lalu parusi ko lalu kano maningadah dia atau manaku aja ndak nampak lubang. Tapi jak dinya lubang. Maere parusi ko. Tapi penyo jatuh gabah tiba dipelukan suami awak. Pas parusi ko tiba dipelukan suami awak tiba lo dikadai. Colah. Iko karajo eye. Modei ko rupo eye. Patuilah capek na pai eye. Patuilah lamona pulang ye. Nampak dia cek mato
Parsidi pelukan suaminya. Apakah yang kita tuduhkan itu yang sebenarnya? Makanya Islam mengajarkan tabayyun. Tanya kang sebelah lu. Artinya apa? Yang ditengok mata, yang didengar telinga belum tentu itu fakta yang sebenarnya. Jangan main lapoh langsung je. Itu langsung digumeh juga enggak. Padahal orang tu tak sengaja